Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia SPDI. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan BIS 1 tahun pelajaran 2024 di LPTK UIN Curug Bengkulu. Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 12 dengan materi pokok meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan etos kerja sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Sebagaimana prosesnya, silahkan tayangkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Selamat pagi. Luar biasa semangatnya hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ya. Sebelum kita mulai pelajaran, nak, terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa yang bisa pimpin doanya? Ya, silakan, nak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, nak, terlebih dahulu Ibu mengabsen dulu. Bagaimana hari ini? Hadir tidak semua? Ada yang sakit? Siapa? Ya, Lisa. Ya, jadi kita sama-sama berdoa semoga teman kalian ini cepat sembuh ya. Amin. Ya, salah satu bentuk cinta kita terhadap negara kita yaitu kita bersama-sama menyanyi Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri semua. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah memahami konsep etos kerja. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tokoh inspiratif yang memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi melalui video yang secara kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Oke. Kebaikan dan etos kerja. Jadi sebelumnya tujuan kita mempelajari etos kerja ini yang pertama adalah Ibu berharap ya kalian memahami konsep. Ya, Ibu kembali lagi bertanya, ada yang tidak memahami apa yang kita pelajari saat ini? Materi yang kita pelajari saat ini yaitu tentang etos kerja. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan etos kerja? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Suhardia Rahmatullah. Etos kerja menurut saya adalah kemampuan dan sikap dalam bekerja. Ketika etos kerja kita baik, berarti kita rajin, jujur, disiplin, dan selalu ingin melakukan hal yang terbaik. Di samping itu, etos kerja juga dapat membuat kita lebih produktif dan dapat diandalkan oleh orang lain. Terima kasih, Ibu. Ya, bagus, nak. Berarti itu merupakan, ya kasih tepuk tangan dulu. Jadi etos kerja itu merupakan salah satu apa? Kebiasaan yang
yang baik. Iya, kemudian Ibu mau lagi bertanya. Ada tidak yang bisa memberikan contoh dari etos kerja itu? Saya Bu. Oh iya, silakan Rizky. Baik, nama saya Muhammad Reski Manaf. Saya akan memberikan contoh dari etos kerja tersebut, yaitu ada beberapa perlakuan berlomba-lomba dalam melakukan hal kebaikan, yaitu berakhlak mulia, sabar, dan memperbanyak sedekah. Ya, bagus nak. Kasih tepuk tangan temannya. Oh ya, foto. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami konsep etos kerja. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tokoh inspiratif yang memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi melalui video yang secara kreatif. Ibu membagi kelompok, silahkan kalian menyimak video yang Ibu tayangkan ya. Yang Ibu tampilkan, silahkan coba siapa yang bisa memberikan komentar dari video yang Ibu tampilkan tadi. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juni Ardiansyah. Kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut adalah bagaimanapun perlakuan seseorang terhadap kita, mau bagaimanapun kondisi kita, tetaplah berbuat baik. Karena sesungguhnya perbuatan baik adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah surga bagi orang yang melakukan kebaikan. Terima Ya, kasih. bagus sekali nak ya, kasih tangan. Ya, Ibu mau bertanya, masih ingat tidak pelajarannya yang kemarin? Masih. Coba angkat tangan, siapa ya? Ya. Silakan, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirza Nursaneta. Pemahaman saya tentang materi yang sebelumnya yaitu taat kepada aturan. Taat kepada aturan memiliki arti penting tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak termasuk dalam perilaku curang dan atau tidak setia. Sekian, terima kasih. Karena Ibu sudah membagikan kelompoknya masing-masing, Ibu panggil setiap kelompok, perwakilan kelompok untuk tampil di depan mengambil LKPD-nya. Silakan nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Jadi silahkan semuanya diperhatikan LKPD-nya. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Dan Ibu juga memberikan di situ materi yang akan dipresentasikan sebentar nak ya. Jadi silahkan kelompok 1 yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48-nya. Kemudian kelompok 2 Quran Surah Al-Baqarah 148. Kemudian ketiga Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 26. Kemudian Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Ya silakan masing-masing mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ini kalau Baqarah, jadi yang surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, ada beberapa pelajaran penting dari surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Yang Apa pertama, saja itu? setiap umat memiliki kiblat masing-masing dan tidak ada kelebihan antara satu kiblat dengan lainnya. Yang terpenting dalam beragama adalah kepatuhan kepada Allah dan kebaikan hati terhadap orang lain. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dunia, tetapi lebih kepada bagaimana mendekatkan diri dari Allah. Dan yang terakhir, Allah akan mengumpulkan semua manusia di hari kiamat di mana saja mereka berada. Selanjutnya, karena waktunya sudah habis, saya persilahkan untuk kalian tampil mempresentasikan. Selanjutnya, kami persilahkan kelompok 1 untuk tampil di depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Silahkan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat mubarakah ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila selaku moderator di kelompok 1. Kami akan membahas terkait materi berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Junior Dansyah selaku pemateri pada kelompok 2. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama menonton kisah dari Abu Bakar As-Siddiq yang melakukan termasuk dalam materi kelompok kami, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah dia tadi video dari kisah Abu Bakar As-Siddiq yang menerapkan sifat berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya ada pula materi kami yaitu etos kerja. Sebelumnya apa sih etos kerja? Etos kerja secara umum yaitu keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah lembaga. Namun dalam Islam, menurut Nur Khalis Majid, etos kerja adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ayat yang berkaitan dengan berlomba-lomba dalam membuat kebaikan ini, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang akan dibacakan oleh Cindy Aulia Saputri. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada. Itu tadi isi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang dimana arti dari ayat tersebut sangat dalam, yaitu walaupun kita mempunyai banyak kiblat seperti Nasrani yang mempunyai kiblatnya masing-masing ataupun umat lain, tetaplah berbuat baik. Selanjutnya, etos kerja dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan ada pula hubungannya, yaitu dalam melakukan kebaikan kita harus saling bersaing dan terus bekerja keras dengan baik. Kita tidak boleh bersaing dalam keburukan, jadi kita bersaing dalam keburukan sama saja kita tidak memiliki etos kerja. Setelah tadi materi yang kami bawakan, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab karena dari materi tersebut banyak yang boleh kalian angkat pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardia. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi kalian. Apakah berlomba-lomba dalam kebaikan harus dimulai dari perbuatan yang besar atau hebat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Nicholas ingin mengajukan pertanyaan. Berikan salah satu contoh dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Izinkan kami menjawab pertanyaan kalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apakah berlomba-lomba dalam kebaikan harus selalu dilakukan dengan perbuatan besar? Jawabannya tidak. Kita tidak mesti melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kebaikan, karena contoh lain ada perbuatan kecil seperti kita murah senyum kepada orang lain atau memberikan senyum kepada orang lain,
membantu teman atau menjaga kebersihan itu sangat berarti. Tidak mestinya kita harus melakukan dengan perbuatan besar. Kita harus melakukannya dengan niat atau ikhlas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael Nicholas, kelompok 2. Pertanyaannya itu, berikan salah satu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah. Contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah itu salah satunya memungut sampah yang berceceran dan lalu membuangnya ke tempat sampah. Itulah tadi materi yang kami bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan cuma milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih banyak nak karena sudah memberikan tampilan yang luar biasa ya untuk hari ini. Ya, jadi yang belum tampil Ibu berharap jauh lebih bagus lagi ya. Ya, jadi sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu akan membagikan dulu kartu ya. Jadi kartu ini ya, jadi silakan nak diisi jawaban dari pertanyaan yang ada di kartu ya. Kegiatan pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Ya, alhamdulillah kalau menyenangkan. Jadi untuk hari ini sebelum kita menutup, terlebih dahulu kita berdoa ya. Supaya kegiatan yang kita lakukan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Sama-sama menutup kegiatannya kita kali ini dengan membaca kafaratul majelis. membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Makasih semuanya.